Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Novara Bima dengan NIM 0820117334 dari Universitas Airlangga, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Teknik Biomedis, mata kuliah bidang elektromagnetik kelas T1. Nah, selanjutnya saya di sini akan membahas tema bagaimana pusat pembangkit listrik tenaga terjun bekerja dan bagaimana teorinya. Nah, sebelum itu, saya akan membahas tentang energi listrik terlebih dahulu. Energi listrik adalah energi yang sangat dibutuhkan pada masa saat ini. Perkembangan pada desain pembangkitan energi listrik semakin ditingkatkan dari segala pembangkitan kecil hingga pembangkitan besar atau pusat pembangkitan listrik tenaga. Dan pada tema satu ini saya akan membahas pembangkit listrik tenaga air. Nah, pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu sumber energi listrik dengan cara mengubah energi potensial dari aliran air menjadi energi mekanik dibantu dengan komponen turbin, dan dari energi mekanik yang dihasilkan oleh turbin akan diubah menjadi energi listrik oleh bantuan generator. Nah, sebelum itu saya akan membahas sejarah dari pembangkit listrik tenaga air. Pada awal mulanya tenaga air telah digunakan sejak zaman kuno untuk menggiling gandum dan melakukan tugas yang lainnya. Pada pertengahan 1770-an, insinyur Prancis Bernard Forest de Villedor mempublikasikan arsitektur hidraulik yang menjelaskan mesin hidrolis, sumbu vertikal dan horizontal. Dan pada akhir abad ke-19, generator listrik dikembangkan dan saat ini dapat dipasangkan dengan hidrolis. Dan selanjutnya pada tahun 1878, pembangkit listrik air pertama dikembangkan di Craigstead, Northumberland, Inggris oleh William George Armstrong. Pembangkit itu digunakan untuk menyalakan sebuah lampu busur di galeri seninya. Pembangkit listrik Skolkovo nomor 1 di dekat air terjun Niagara di Amerika Serikat juga dapat menghasilkan listrik yang dikembangkan pada tahun 1881. Dan juga ada pembangkit listrik pertama buatan oleh Edison yang dinamai pembangkit vulkanistrit yang mulai beroperasi pada 1892 di Appleton, Wisconsin, Amerika Serikat. Nah, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA bekerja yang tadi saya sebutkan bekerja dengan cara mengubah energi potensial dari aliran air menjadi energi mekanik oleh turbin air dan diolah lagi menjadi energi listrik oleh generator. Sebenarnya pada PLTA tidak hanya memanfaatkan aliran air atau sungai atau dari kolam, juga dapat memanfaatkan energi aliran air, energi potensial air seperti dari tenaga ombak. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang perubahan energi yang terjadi pada PLTA. Energi yang terkandung dalam suatu fluida ialah energi potensial. Pada proses aliran dalam pipa, energi potensial berangsur-angsur berubah menjadi energi kinetik. Di dalam turbin, energi kinetik air berubah menjadi energi mekanik dengan menggunakan proses Bernoulli. Dan selanjutnya, hasil energi mekanik dari turbin diubah, dayanya diteruskan lewat proses generator sehingga menjadi energi listrik. Nah, energi potensial ini pada air merupakan berdasarkan perbedaan ketinggian atau kedudukan. Untuk menentukan energi potensial dapat diperoleh dengan menyesuaikan kondisi air tersebut dan dapat diartikan dari jumlah air dan perbedaan ketinggian hidrolik pada air. Nah, jika air jatuh dari ketinggian tertentu dengan kecepatan 0, maka mendekati permukaan tanah, kecepatan benda jatuh makin besar, sehingga maksimal benda jatuh adalah saat menyentuh permukaan tanah. Dan besar kecepatan maksimal tersebut bergantung pada ketinggian benda dari permukaan tanah. Dan pada kasus ini merupakan ketinggian dari air pada saat jatuh. Nah, selanjutnya saya akan membahas energi mekanik. Energi mekanik ialah energi yang menggerakkan poros dengan perantara sudut jalan dalam rumah turbin. Energi potensial air dengan melalui injektor atau casing atau saluran mendorong sudut jalan yang selanjutnya memutar poros turbin.
Nah, selanjutnya yang terakhir, yaitu hasilnya merupakan energi listrik. Listrik terjadi karena perbedaan medan magnet di generator yang disebabkan oleh poros turbin yang berputar. Nah, setelah membahas perubahan energi yang terjadi pada PLTA, saya selanjutnya akan membahas prinsip kerja dari PLTA dari sumber air terjun yang sesuai dengan tema ini, atau pusat pembangkit listrik tenaga yang memanfaatkan air terjun. Pembangkit listrik tenaga yang mengubah energi potensial dari energi gravitas air menjadi energi listrik melalui mesin penggerak yang digunakan pada turbin air yang berubah energi potensial menjadi energi mekanis melalui poros dan memotor rotor generator sehingga menghasilkan energi listrik. Setelah mengetahui prinsip kerjanya, saya akan membahas fungsi dan prinsip dari beberapa komponen utama dari pusat pembangkit listrik tenaga air terjun, yaitu yang pertama ada turbin dan generator. Nah, yang pertama, saya akan membahas komponen turbin air. Turbin air adalah alat untuk mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, sejarah turbin air dikembangkan pada abad 19 dan digunakan secara luas untuk pembangkit listrik tenaga air. Dalam pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, turbin air menggunakan peralatan utama selain generator. Berdasarkan prinsip kerja turbin air, dalam mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik, turbin air dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu turbin impuls dan turbin reaksi. Nah, selanjutnya, setelah mengetahui apa itu turbin air, saya akan menjelaskan fungsi dari turbin air. Turbin berfungsi untuk mengubah energi potensial menjadi energi mekanik. Gaya jatuh air yang mendorong baling-baling menyebabkan turbin berputar dan menggantikan fungsi dan perputaran turbin ini yang akan menghasilkan energi mekanik. Selanjutnya, setelah mengetahui fungsinya, saya akan membahas komponen yang terdapat dalam turbin air. Komponen turbin air dibagi menjadi dua, yaitu komponen rotor dan komponen stator. Komponen rotor itu merupakan bagian yang berputar pada sistem yang terdiri dari sudu-sudu yang merupakan berfungsi untuk menerima beban pancaran yang disemprotkan oleh nozzle. Yaitu selanjutnya ada poros yang berfungsi untuk meneruskan aliran tenaga yang berupa berat putar yang dihasilkan oleh sudu. Dan komponen rotor yang terakhir itu bantalan berfungsi sebagai perapat komponen-komponen dengan tujuan agar tidak mengalami kebocoran pada sistem. Komponen kedua dari turbin air yaitu stator. Stator yaitu bagian yang diam pada sistem yang terdiri dari yang pertama pipa pengarah atau nozzle yang berfungsi untuk meneruskan aliran fluida sehingga tekanan dan kecepatan fluida yang digunakan di dalam sistem besar. Dan selanjutnya yang termasuk stator yaitu rumah turbin yang berfungsi sebagai rumah atau pusat atau tempat kedudukan komponen-komponen pada turbin. Nah, prinsip kerja turbin air mengubah energi potensial air yang menjadi energi mekanis yang didasari dengan pergerakan dari sudu-sudu turbin oleh air yang dialirkan oleh nozzle dan perputaran dari sudu-sudu tersebut mengakibatkan poros turbin ikut bergerak. Nah, pada turbin air ini, pada tepatnya sistem PLTA, ada beberapa hal yang harus dirancang atau diperhitungkan pada penggunaan turbin air, yaitu penghitungan debit aliran air yang akan masuk kepada turbin dan kecepatan aliran air rata-rata pada aliran air terjun yang akan digunakan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan teori pada perencanaan penggunaan turbin. Pada perencanaan penggunaan turbin, teori yang salah satu yang digunakan yaitu prinsip Bernoulli, atau sebuah istilah di dalam mekanika fluida yang menyatakan bahwa pada suatu aliran fluida,
peningkatan pada kecepatan fluida akan menimbulkan penurunan tekanan pada aliran tersebut. Nah, setelah membahas prinsip, fungsi, komponen, dan juga teori yang digunakan pada turbin air, saya akan melanjutkan menjelaskan tentang generator listrik yang merupakan komponen utama pada pusat pembangkit listrik tenaga air terjun, yaitu di mana generator listrik ini dapat menghasilkan energi listrik. Generator listrik adalah mesin yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dari sumber energi mekanis atau energi mekanik. Prinsip kerja dari generator listrik yang digunakan yaitu induksi elektromagnetik. Berdasarkan jenis arus listriknya, generator dibagi dua, yaitu generator arus arah atau AC dan generator arus balik atau DC. Perbedaan keduanya yaitu penggunaan komutator pada generator arus arah dan cincin selip pada generator arus bolak-balik. Proses kerja generator listrik dikenal sebagai pembangkit listrik. Generator listrik memiliki banyak kesamaan dengan motor listrik. Tetapi motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Generator mendorong muatan listrik untuk bergerak melalui sebuah sirkuit listrik eksternal, tetapi generator tidak menciptakan listrik yang sudah ada di dalam lilitan kumparannya. Hal ini bisa dianalogikan dengan sebuah pompa air yang menciptakan aliran air, tetapi tidak menciptakan air di dalamnya. Sumber energi mekanik bisa berubah resiprokat melalui turbin. Jenis generator yang digunakan pada pusat pembangkit listrik tenaga terjun adalah generator AC. Dasar kerjanya yaitu menggunakan peristiwa induksi elektromagnetik. Generator tersebut menghasilkan gigil induksi ke arah salah satu cincin terminalnya yang melalui komutator. Generator adalah suatu alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan melalui peristiwa induksi elektromagnetik. Nah, selanjutnya peristiwa yang terjadi yaitu ketika gaya listrik timbul, kontak dengan rangkaian beban berganti terminal sehingga tegangan keluarannya hanya mempunyai satu tanda dan menghasilkan arus. Penambahan jumlah kumparan yang dihubungkan ke komutator terdiri dari beberapa segmen yang dapat mengurangi riak pada tegangan listrik. Nah, selanjutnya setelah mengetahui fungsi, cara kerja, dan prinsipnya, dan cara kerjanya, saya akan membahas dasar teori dari generator yang digunakan pada PLTA. Dasar teori pada generator yaitu adalah induksi elektromagnetik, yaitu gejala di mana timbulnya arus listrik pada penghantar listrik akibat adanya perubahan medan magnet di sekeliling penghantar. Konsep industri elektromagnetik didasarkan pada penemuan Michael Faraday dan Joseph Henry pada 1831. Perubahan medan magnetik menghasilkan beda potensial yang disebut gaya gerak listrik induksi, dan arus listrik yang ditimbulkan disebut arus listrik industri. Nah, prinsip induksi elektromagnetik tersebut didukung oleh hukum seperti hukum Faraday dan hukum Lenz yang mendukung teori induksi elektromagnetik. Seperti yang disebutkan, perubahan medan magnet menghasilkan beda potensial yang disebut gaya gerak listrik induksi, yaitu timbulnya gaya gerak listrik di dalam kumparan mencakup sebuah fluks garis gaya medan magnetik, bila mana banyaknya fluks garis gaya itu divariasi, dengan kata lain, akan timbul gaya gerak listrik di dalam kumparan. Apabila kumparan itu tidak berada di dalam medan magnetik, maka kuat medannya akan berubah-ubah pada setiap waktu. Nah, itu adalah pembahasan saya terhadap bagaimana pusat pembangkit listrik tenaga air terjun bekerja dan bagaimana teorinya. Di mana saya mulai dengan energi listrik itu apa?
dan kebutuhan energi listrik pada sehari-hari kita yang sangat besar. Yang kita cukupi dengan pemakaian listrik tenaga yang pada awalnya hanya tidak terbarukan seperti minyak bumi dan batu bara, dan pada zaman sekarang banyak energi pembangkit listrik tenaga menggunakan sumber tenaga yang terbarukan. Seperti tema yang saya bahas yaitu pembangkit listrik tenaga air. Yang juga saya sudah bahas, perubahan energi yang terjadi pada PLTA, prinsip kerja dari PLTA, dan dua komponen utama pada PLTA yang dapat menghasilkan energi listrik, yaitu turbin air yang mengubah energi potensial menjadi energi mekanik, dan generator listrik yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya, setelah saya menjelaskan pembahasan saya terhadap tema tersebut, saya menerima bantuan diskusi dengan teman saya yang berasal dari Universitas Indonesia Teknik Elektro. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mika Fasanatola dari Universitas Indonesia Teknik Elektro angkatan 2020. Pada hari ini saya akan membahas PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dalam hal ini pembangkit listrik tenaga air terjun. Pertama-tama, PLTA atau pembangkit listrik tenaga air terjun merupakan sebuah konsep yang berdasar dari temuan James Francis, seorang insinyur Inggris yang berhasil membuat sebuah turbin air modern pada abad ke-18. Kemudian, pada tahun 1882, PLTA pertama beroperasi di Amerika Serikat pada Fox River yang berlokasi di Wisconsin. Dan pembangkit listrik tenaga air umumnya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pembangkit listrik, tempat listrik dihasilkan, kemudian ada bagian bendungan yang dapat dibuka atau ditutup untuk mengontrol aliran air, kemudian reservoir di mana tempat air itu disimpan. Air di belakang bendungan mengalir melalui intake dan mendorong bilah yang ada pada turbin menyebabkan berputar, dan kemudian turbin tersebut memutar generator untuk menghasilkan listrik. Generator sendiri adalah mesin yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik arus searah maupun arus dua arah sesuai dengan tipe generatornya. Dalam hal ini biasanya generator AC yang adalah digunakan pada pembangkit listrik tenaga air. Dan prinsip induksi elektromagnetik bekerja serta menggunakan hukum Faraday untuk menghasilkan energi listrik dari prinsip induksi elektromagnetik dan flux pada generator. Pada generator itu sendiri terdapat stator, yakni bagian yang diam, kemudian yang pada bagian stator ini ada magnet tetap yang terpasang di dua posisi, dan kemudian ada bagian rotor yang dipasang di antara kedua magnet ini, dan bagian rotor ini adalah sebuah kumparan, dan ketika generator AC pada pembangkitan terkoneksi dengan turbin ini digerakkan, maka rotor yang berupa kumparan ini akan berputar sehingga menginterupsi garis-garis magnet di antara kedua magnet tetap yang menyebabkan terjadinya flux. Flux ini kemudian menghasilkan arus elektrik yang dapat digunakan untuk menyalakan sebuah rangkaian listrik. Pada hal ini dapat disimpan melalui sebuah baterai atau ditransmisikan kepada masyarakat. Pembuatan PLTA pada air terjun natural merupakan hal yang sangat bisa dilakukan karena semakin tinggi elevasi air dari suatu tempat ke tempat lainnya, semakin kuat juga arus yang dapat dihasilkan guna untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Meski begitu, pembangunan PLTA yang efektif tentu akan menyebabkan adanya perubahan atau modifikasi pada sumber air. Dalam hari ini air terjun tersebut mungkin tidak akan terasa natural 100%. Seperti pada model pembangkit listrik tenaga air yang dimodelkan oleh Sir Adam Beck yang dikenal sebagai Sir Adam Beck Generating Station yang diimplementasikan di Ontario. Dengan memodifikasi atau membangun PLTA sesuai dengan model ini, masyarakat Ontario bisa mendapatkan tenaga listrik yang kurang lebih digunakan oleh kurang lebih 2 juta rumah. Namun jika kasusnya pada negara kita Indonesia, air terjun natural tersebut tidak boleh dimodifikasi akan alasan apapun, kita juga dapat membuat sebuah generator khusus berdasarkan paper karya Someswar
duta dari Knowledge Institute of Technology dari Tamil India pada publikasi International Journal of Innovation in Engineering and Technology yang berjudul Waterfall Power Generation System, di mana pada skemanya turbin akan dibuat mengikuti dengan morfologis tembok pada air terjun. Jadi turbin dipasang di sini, kemudian nanti air yang dari atas air terjun ini akan terjun bebas dan memutar turbin tersebut. Dan generator akan dipasang di belakang tembok tersebut dengan kalau tidak salah dengan mengebor dan menaruh generator di situ. Dan nanti ketika turbin Pelton yang digunakan itu terputar oleh air terjun, generator yang ada di belakang tembok air terjun pun juga akan bergerak dan menghasilkan arus listrik. Kemudian penulis juga menambahkan bahwa pada dasar air terjun akan ditambah piezoelectric generator guna memaksimalisasi setiap energi potensial yang ada pada air terjun tersebut. Jadi semakin tinggi air bergerak dari atas ke bawah, semakin tinggi sudut elevasinya juga, maka akan semakin kuat juga energi potensial yang dihasilkan. Dan piezoelectric generator yang ditaruh di bawah ini akan memaksimalisasi semua energi potensial yang ada pada air, sehingga nantinya semua energi ini dapat digunakan untuk membangkitkan listrik, dan hasilnya akan disimpan dalam sebuah baterai yang kapasitasnya tergantung pada kebutuhan masing-masing implementasi dari pembangkit listrik. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.